Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Bersama saya, Sri Wulan Anggraini. Pada materi kali ini, yang dibahas adalah tentang perumusan indikator dan tujuan pembelajaran. Adapun indikator dalam pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu merumuskan indikator pembelajaran dan mahasiswa mampu merumuskan tujuan pembelajaran. Baik, untuk pembahasan pertama adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator ini dijadikan penentu atau penanda keberhasilan siswa di dalam proses pembelajaran. Apabila siswa sudah menunjukkan perilaku-perilaku yang tertera di dalam indikator, maka dikatakan siswa tersebut berhasil di dalam mencapai kompetensi pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah, pembahasan berikutnya adalah bagaimana sih kita merumuskan indikator pembelajaran. Nah, berikutnya kita simak materinya. Apa saja sih yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan indikator? Yang pertama adalah tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Nah, kita harus melihat tuntutan kompetensi apa sih yang ada di kompetensi dasar. Jadi kita lihat kata kerja apa yang ada di kompetensi dasar. Oke, kita lihat di sini. Nah, untuk contoh nih, bahasa Indonesia, meringkas teks, menjelaskan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Nah, kira-kira kompetensi di dalam kompetensi dasar ini kata kerjanya apa nih? Meringkas. Oke, meringkas. Nah, kemudian nanti kita cari di kata kerja operasional, ya, meringkas. Nah, meringkas itu ternyata tidak ada nih. Oke, kemudian kita harus cari persamaan. Meringkas itu persamaannya apa sih? Oke, merangkum. Kita cari merangkum. Nah, ternyata dia adanya di C2 dan C5. Nah, ini ada 2. Nah, kita harus lihat dulu nih dia merangkumnya seperti apa nih. Nah, biasanya kalau anak SD itu yang dalam tahap C2 yang merangkumnya. Nah, kemudian setelah kita tentukan kata kerja yang ada di kompetensi dasar, oke, kita sudah tentukan, oh ini C2 nih. Nah, udah. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ini karakteristik mata pelajaran peserta didik. Nah, untuk agama dan akhlak mulia, ini pada mata pelajaran agama, ini aspek yang dinilai tentunya ada afektif dan kognitif. Nah, makanya untuk agama, ini kompetensi dasar untuk spiritual dan sikap ini harus tertuang di RPP, harus ditulis. Ya, karena memang diajarkan di mata pelajaran ini, bukan dibiasakan ya, tetapi harus diajarkan di mata pelajaran agama. Kemudian di PPKN juga kompetensi dasar untuk sikap juga ini harus dipelajari, ya. Makanya indikatornya juga harus dirumuskan untuk mata pelajaran PPKN dan agama. Terus jasmani, terus estetika, ini juga mata pelajaran seni budaya, dan aspek yang dinilai ini ada afektif dan psikomotorik, dan ilmu pengetahuan teknologi ini mencakup matematika, IPA, IPS, bahasa, dan matematika. Ini aspek yang dinilai adalah semuanya ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Oke, terus yang harus dipertimbangkan di dalam merumuskan indikator berikutnya adalah potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan daerah. Ya, jadi kita harus mengetahui dan memahami karakteristik peserta didik kita. Ya, kalau memang peserta didik kita berada di tingkat kecerdasan yang tinggi, ya indikatornya pun kita harus mempersiapkan, nanti ada indikator pengayaan, ya. Terus berikutnya kalau memang peserta didik kita di bawah rata-rata, ya udah cukup pada indikatornya indikator minimal pada kompetensi dasar saja. Jadi tidak perlu ada indikator yang melampaui. Itu.
Nah, kemudian bagaimana sih cara mengembangkan indikator berdasarkan kompetensi dasar? Oke, yang pertama kita harus menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar. Tadi ya kita sudah analisis ya untuk yang KD yang tadi, yang pemetaan kompetensi dasar, bahwa tadi letaknya ada di C2. Nah, di sini kita harus mengikuti taksonomi Bloom. Nah, ini ranah kognitifnya, ini banyak sekali kata kerja operasionalnya. Kemudian ada psikomotor. Oke. Nah, untuk cara yang pertama adalah menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar. Nah, contohnya ini ada mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus menentukan tingkat kompetensi keberapa sih kata kerja yang ada di dalam kompetensi dasar ini. Nah, di sini kan ada mengidentifikasi. Mengidentifikasi setelah kita cari di KKO yang kognitif, dia adanya di C1. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara merumuskannya? Nah, cara merumuskannya untuk cara yang pertama adalah kita harus fokus di tingkat kompetensi ini. Kalau memang dia C1, maka kita merumuskan indikatornya itu harus di C1 semua. Harus di C1 semua. Nggak boleh ada yang di C2, C3. Ya, karena harus fokusnya pada kompetensi yang digunakan pada kompetensi dasar. Ya. Oke, di sini ada mengidentifikasi, maka kita dapat merumuskan menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menyebutkan juga masih ranahnya C1. Kemudian barulah di sini ada mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, ini C1 juga. Contoh yang kedua, ya, ini masih menganalisis tingkat kompetensi dasar yang digunakan pada KD. Nah, ini 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menerapkan juga setelah kita cari KKO-nya ternyata dia adanya di C3. Nah, kemudian tingkat kompetensinya ini juga harus di C3 semua. Ya, jadi masih setingkat. Nah, di mana sebelum siswa menerapkan, nanti di sini yang harus diukur adalah mengemukakan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini C3. Nah, kemudian 3.6.2 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini C3. Berikutnya, kalau ini 3.6 berarti keterampilannya juga 4.6. Jadi dia selalu berpasangan, ya. Nah, 4.6-nya adalah keterampilan dari 3.6 adalah melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Nah, ini kan kalau pengetahuannya itu menerapkan konsepnya, tapi kalau nanti di keterampilannya adalah melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Nah, setelah kita cari ternyata tingkat kompetensi dari keterampilan ini atau psikomotornya itu adanya di P3. Nah, coba P3 melaporkan ada nggak nih? Melaporkan. Nah, ini dia adanya di ini masih di ranah kognitif. Oke, kalau gitu di psikomotor. Melaporkan itu ada nggak nih? Ternyata tidak ada ya kalau di psikomotor. Nah, kemudian kita cari melaporkan itu kata persamaannya apa ya? Atau kegiatan yang samanya dari melaporkan itu apa sih? Nah, kita cari ternyata sama dengan menyajikan. Menyajikan itu kan siswa dapat membacakan secara langsung atau bisa menuliskan sesuatu. Itu ya. Nah, makanya di sini di P3. Ya, melaporkan itu sama dengan menyajikan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Itu P3. Nah, biasanya kalau memang di sininya C3, pengetahuannya C3, kemudian keterampilannya juga pada tahap P3 juga, ya. Tetapi ini tidak mutlak. Kalau memang di sini C3, bisa juga P-nya itu adalah P2, P1. Itu, ya. Jadi tidak mutlak harus sama C3, ini harus P3, enggak juga. Nah, kemudian cara yang kedua. Tadi kan cara yang pertama. Jadi cara yang pertama kita harus merumuskan indikator itu harus yang setingkat. Ya. Kalau memang KD-nya C3, maka kita harus merumuskan indikatornya C3 semua. Nah, kemudian berbeda dengan cara yang kedua.
atau kita sebut dengan merumuskan indikator itu berdasarkan tingkat UKRK. Ya, UKRK itu adalah singkatan dari urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Nah, urgensi itu adalah bahwa indikator itu harus ada, mutlak ada, nggak boleh nggak ada. Indikator itu harus ditulis. Ya, itu urgensi. Terus kontinuitas. Nah, bahwa indikator itu ya berkesinambungan ya dari mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Dari indikator di kelas 1 kemudian berlanjut dengan indikator yang ada di kelas 2. Itu kontinuitas. Terus ada relevansi, bahwa indikator itu harus relevan dengan mata pelajaran. Terus ada keterpakaian, bahwa indikator itu ya harus terpakai ya. Kebermanfaatannya bukan cuma sekedar kita pelajari di sekolah, tetapi di masyarakat pun harus siswa gunakan, harus bermanfaat juga tuh. Nah, kemudian kategori indikator UKRK. Nah, di sini ada beberapa kategori ya. Untuk kategori pertama adalah indikator kunci. Nah, di mana indikator kunci ini adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Ya. Jadi di sini indikator kunci juga memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari kompetensi dasar. Jadi emang yang mengukur sasaran kompetensi dasar ini namanya indikator kunci. Kemudian dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik tercapai berdasarkan tuntutan KD mata pelajaran. Oke, jadi indikator kunci ini memang harus secara tersurat ditulis di RPP karena indikator kunci ini adalah indikator yang harus diukur. Ya. Oke, kemudian indikator yang kedua di dalam UKRK itu adalah indikator pendukung. Nah, di dalam indikator pendukung itu adalah yang membantu peserta didik memahami indikator kunci. Jadi indikator jembatan, ya, penjembatan yang menghubungkan pemahaman siswa untuk memahami indikator kunci. Itu indikator pendukung. Terus yang kedua dinamakan juga indikator prasyarat, yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Oke. Berikutnya indikator pengayaan. Yang ketiga itu adalah indikator pengayaan di mana mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal kompetensi dasar. Jadi indikator pengayaan ini adalah yang memiliki tuntutan yang melebihi kompetensi minimal. Ya, jadi misalkan kalau kompetensi dasarnya memahami, nah di dalam pengayaan itu boleh kok kita nggak cuma di C2 aja memahami, itu kan adanya di ranah C2 ya. Bisa jadi kita dengan C3 menerapkan gitu kan, atau langsung ke C6 membuat sesuatu gitu. Nah, jadi harus melebihi tingkat minimal kompetensi dasar. Nah, terus tidak selalu harus ada. Ya, kita nggak selalu harus menulis atau kita tidak selalu mengukur indikator pengayaan. Ya, karena ini harus disesuaikan dengan potensi peserta didik. Kalau memang peserta didik kita memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, ya sangat baik, ini harus ada indikator pengayaan. Tapi kalau memang potensi peserta didik kita biasa-biasa aja, ya nggak harus ada indikator pengayaan. Yang penting itu harus ada indikator kunci. Itu. Berikutnya, nah bagaimana kita merumuskan indikator dengan UKRK? Contohnya nih, di sini 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini sudah saya tebali ya. Kata kerjanya di dalam KD ini adalah menggali. Nah, menggali itu ada di ranah C3. Di mana menggali itu sama dengan seperti menguraikan sesuatu. Ya. Nah, makanya di sini tahapan proses berpikirnya ya, untuk sebelum siswa menggali, maka siswa harus mencatat, menceritakan, menguraikan sampai pada menyimpulkan. Ya, dimana
mencatat ini masih di dalam ranah C1, indikator prasyarat ya. Kemudian nah ini menguraikan ini udah masuknya indikator kunci. Kemudian menyimpulkan ini adalah indikator pengayaan. Oke, nah oleh karena itu kita langsung merumuskan indikator. Ketika kita sudah menemukan ini, kita langsung merumuskan indikator untuk indikator pendukung. Nah, mencatat. Nah, kira-kira apa nih yang dicatat? Ya, untuk mencapai indikator kunci. Nah, berarti di sini siswa harus mencatat informasi penting dari buku sejarah yang dibaca. Ya, setelah siswa mencatat, nanti siswa itu menceritakan mengenai sejarah dari buku yang telah dibaca. Nah, kemudian karena ini baru indikator pendukung, jadi kita harus buat indikator kunci. Nah, indikator kunci ini adalah 3.4.3 menguraikan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, jadi sudah ngeklik nih antara indikator kunci dengan apa yang dibutuhkan di dalam kompetensi dasar. Nah, kemudian indikator pengayaannya adalah menyimpulkan hasil bacaan siswa dari buku sejarah yang telah dibaca. Nah, menyimpulkan ini adalah C4 ya, melampaui batas dari C3 ini, indikator kunci. Di sini pengetahuan 3.4. Nah, kemudian keterampilannya apa nih? 4.4 memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, memaparkan tadi sudah kita cari ya, bahwa kalau memaparkan tadi di KKO tidak ada, tetapi kita cari kegiatan yang sama itu dari memaparkan itu apa? Berarti menyajikan. Nah, ini masuknya ke dalam ranah P3. Nah, berarti sebelum siswa memaparkan, sebelum siswa menyajikan, siswa harus menyalin, mengoreksi, sampai pada mengembangkan. Nah, mengembangkan ini adalah indikator pengayaan. Nah, kemudian langsung kita rumuskan ya dari indikator pendukung 4.4.1. Nah, untuk cara penulisannya kalau di sini 4.4, maka indikatornya harus kita tulisnya 4.4.1. Itu ya, jadi gak boleh main-main nih dengan pengkodean ini soalnya penuh makna ya untuk pengkodean. Jadi kalau kita cuma nulisnya bulat doang, kita nggak paham nih dia yang menguraikan indikator yang mana sih gitu kan. Nah, makanya kita harus menulisnya dengan kode sesuai dengan kompetensi dasar. Oke, di sini 4.4.1 menyalin informasi yang penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Kemudian setelah menyalin, siswa itu mengoreksi. Kodenya adalah 4.4.2 mengoreksi informasi penting dari buku sejarah dan lain sebagainya. Kemudian setelah siswa dapat menyalin, mengoreksi, nah barulah siswa dapat menyajikan informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Ya. Dan kemudian indikator pengayaannya adalah siswa itu harus mengembangkan informasi penting mengenai sejarah Indonesia melalui buku-buku yang ada di perpustakaan, di rumah, ataupun di media internet. Nah, di sini bedanya kalau mengembangkan ini adanya di P4 ya, sedangkan ini kan P3. Nah, untuk pengayaan ini adanya di P4. Kemudian yang tadinya siswa itu menganalisis, mengambil informasi dari buku sejarah saja yang ada di dalam sekolah. Nah, kita harus di pengayaannya itu dalam bentuk ya, selain di sekolah, siswa juga harus menganalisis buku sejarah di perpustakaan ataupun di rumah ataupun melalui media internet. Jadi lebih luas lagi. Langsung saja kita latihan untuk menyusun indikator ya. Nah, ini saya ambil contoh 3.3 meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Nah, ini saya ambil dari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 ya. Meringkas itu setelah dicari adalah adanya di C2. Ya, meringkas teks penjelasan eksplanasi. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu tingkatan kompetensinya, kemudian barulah kita rumuskan menjadi indikator. Jadi sebelum siswa meringkas, nah ini harus kita tulis dulu nih
kira-kira materinya apa aja nih sebelum siswa meringkas ya. Maka di sini kita tulis 3.3.1 menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Jadi untuk materi yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi ya. Kemudian materi yang kedua adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Setelah siswa menjelaskan, kemudian siswa mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian memahami contoh-contoh teks eksplanasi. Nah, ini yang warna kuning ini masih indikator pendukung ya. Oke, kemudian yang warna biru merangkum teks eksplanasi dari media cetak. Nah, ini adalah indikator kunci, dan kemudian keterampilannya adalah membuat teks eksplanasi dari kejadian sekitar. Nah, bukan cuma dari media cetak aja, tetapi di dalam pengayaan itu ya siswa itu bukan cuma merangkum, tetapi ya bisa membuat teks eksplanasi dari kejadian sekitar, bisa tentang banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Gitu. Dan kemudian untuk aspek keterampilannya 4.3 ini menyajikan ringkasan teks ya, penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Ini masuknya menyajikan itu ranahnya ranah P3. Nah, di mana kita buat indikatornya. Untuk indikator pendukung ini, sebelum siswa menyajikan, siswa itu harus menyalin teks eksplanasi dari media cetak ya, menyalin atau memindahkan teks eksplanasi dari media cetak ke buku siswa misalkan. Terus kemudian setelah siswa menyalin, siswa itu mampu mengkomunikasikan teks eksplanasi dari media cetak secara lisan. Dan yang ketiga, mengembangkan teks eksplanasi dari kejadian sekitar. Nah, ini sinkron ya antara pengetahuan dengan keterampilan. Nah, coba kalian tentukan di dalam kompetensi dasar IPA ini menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan ya. Ini kata kerjanya apa nih? Saya harus tulis dulu. (3.6) Kata kerjanya adalah menerapkan ya. Oke, menerapkan ini masuk ke C berapa nih? Berapa? C? Oke, C3. Nah, kita sudah menentukan nih, di dalam kompetensi dasar ini kata kerjanya adalah menerapkan perpindahan konsep kalor. Nah, ini kan materinya tentang perpindahan konsep kalor ya. Nah, kira-kira materi apa aja ini yang dibutuhkan siswa di dalam memahami konsep perpindahan kalor? Apa aja materinya? Nah, ini sudah kita dapatkan materi-materinya ya. Perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan panas atau kalor secara konveksi, perpindahan kalor secara radiasi. Nah, kira-kira kata kerja apa yang pantas ya, kata kerja apa yang sesuai untuk menghubungkan materi yang ini nih, perpindahan kalor secara konduksi? Kata kerjanya apa pakainya? Memahami, menjelaskan? Menjelaskan. Oke. Menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi. Menjelaskan ini masuknya ke C berapa? C2. Oke, ada yang C1, ada yang C2 ya. Jadi kalau C1 itu ya siswa menjelaskan yang memang sudah ada di buku, kemudian siswa menjelaskan kembali gitu ya. Tapi kalau yang C2, siswa mampu menjelaskan sesuatu yang secara tersirat gitu, yang belum ada di buku, kemudian dia bisa menjelaskan sesuai dengan pengalaman dia. Itu ya, jadi bedanya antara menjelaskan di C1 dengan C2. Ini maunya di C1, oke. Kemudian ini juga sama ya, pasti menjelaskan juga ya, cuma beda materinya aja. Nah, kemudian ini masih indikator apa nih?
Indikator kunci kah? Ini indikator kunci atau indikator pendukung? Indikator apa nih? Pendukung. Oke, indikatornya pendukungnya banyak ya. Oke, kemudian berikutnya adalah, ini juga nggak sama sih, materinya masih yang sama, cuma nanti kata kerjanya yang harus dibedakan. Oke, berarti ini jangan menjelaskan lagi nih, apa setelah nanti siswa bisa menjelaskan perpindahan kalor, kemudian siswa apa nih? Apalagi nih kata kerja apa nih untuk di C2 atau langsung di C3? Ini indikator pendukung. Indikator pendukung saya kasih warna kuning aja ya. Oke. Apa kata kerja apa lagi? Mencontohkan. Mencontohkan itu adanya di C berapa? Oke, C2. Mencontohkan. C2. Ini juga sama nih, mencontohkan juga ya semuanya. Oke, ini maka kita ganti kodenya. Oke, ini juga kita ganti kodenya. Nah, ini sudah masuk indikator kunci kah? Apa belum? Yang ini indikator apa nih? Indikator kunci atau pendukung ini? Oh iya, masih pendukung ya, karena kan ininya C3. Nah, sekarang ayo kita masuk ke C3-nya. C3-nya ini kita tulis. Kita tulis lagi. Berarti apa nih C3-nya? Mensimulasikan itu di C berapa? C3. Mensimulasikan. Kalau mendemonstrasikan ada nggak? Mensimulasikan. Oke. Berarti ini juga mensimulasikan semua ya. Ini 9. Oke. Nah, ini masuknya ke dalam C3. Berarti ini sudah indikator kunci yang mensimulasikan. Berarti kita kasih warna biru. Nah, kemudian indikator pengayaannya apa nih kira-kira? Ini sudah indikator kunci nih. Ayo kita nyari bersama-sama untuk perpindahan kalor. Bisa nggak kita menganalisis, nah ini kita pakai kata kerja yang ini nih untuk C4, untuk indikator pengayaan. Menganalisis ya, jadi selain siswa mampu mensimulasikan, siswa pun harus setelah itu menganalisis. Ini juga sama, kita harus ganti penganalisis semua. Ini masuk ke dalam C4. Ini termasuk ke dalam indikator apa? Indikator pengayaan. Jadi kita harus tahu dulu materinya apa. Setelah kita sudah tahu materinya apa, kemudian kita tentukan kata kerja operasionalnya itu apa. Terus berikutnya, oke, saya senang banget kalau kalian paham. Oke, di sini kita rumuskan lagi nih untuk psikomotornya.
4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. 4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Nah, kata kerjanya apa nih? Melaporkan itu P berapa? Kok ini nggak hitam ya? Ada di P berapa? Nggak ada. Kalau nggak ada, coba kata lain atau tindakan yang sama seperti melaporkan itu apa? Menyajikan di P berapa? P3. Oke. P3 ya. Nah, kemudian barulah kita rumuskan indikatornya. Nah, kita buat indikator pendukung. Sebelum di P3, sebelum siswa melaporkan, siswa ngapain dulu nih? Ayo, sebelum melaporkan. Di situ ada menulis nggak sih? Di psikomotor. Mendemonstrasikan melakukan percobaan ya. Oke, berarti 4.6.1 melakukan percobaan perpindahan kalor. Nah, tadi melakukan itu adanya di P2. Nah, setelah nanti siswa melakukan percobaan perpindahan kalor, barulah masuk ke indikator kunci. 4.6.2 melaporkan atau menyajikan hasil percobaan perpindahan kalor. Ini adanya di P3 ya. Terus indikator pengayaannya apa nih? 4.6.3. Jadi siswa itu menggambarkan atau mendesain satu kata kerja aja ya. Mendesain tentang mendesain percobaan perpindahan kalor. Jadi selain siswa mampu menuliskan hasil percobaan kalor secara tulis ya, siswa pun mampu menggambar bagaimana sih perpindahan kalor itu. Jadi apa yang dia temukan kemudian dia rangkai. Ini masuknya ke dalam P4. Nah, itu tadi materi tentang perumusan indikator di dalam pembelajaran. Bagaimana? Mudah bukan? Apabila ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di video ini ya. Dan kemudian untuk materi berikutnya mengenai tujuan pembelajaran ya, ini guru itu tidak cukup sampai merumuskan indikator, tetapi tahap berikutnya adalah bagaimana guru merumuskan tujuan pembelajaran. Nanti ada di video berikutnya ya. Baik, kalau begitu saya akhiri pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.